Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anata Skiatun Nahli, NIM 1705520159. Saya mahasiswi dari Universitas Tikubang Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tujuan dari presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini ada 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua ada teori kecurangan atau Diamond Theory. Yang ketiga ini ada komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang kelima, ini ada kompetensi internal auditor. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Di sini saya mengambil fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yaitu pada PT Waskita Karya Persero Tbk. PT Waskita Karya Persero Tbk ini merupakan perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. PT Waskita Karya Persero memanipulasi laporan keuangan sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah yang digunakan dalam kecurangan ini sangat bermacam-macam. Yang pertama, ini adalah manipulasi laporan keuangan, oversight, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama, kemudian meminta pihak ketiga untuk melakukan audit mendalam atas akun tersebut. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2008 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar. Namun, pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang, yaitu senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak ini sebesar 33 miliar 998 juta. Dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada PT Waskita Karya pada tahun 2005, tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang diduga
digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan angka tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi di sini PT Waskita Karya Persero harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan melakukan pengendalian internal yang lebih baik lagi agar tidak terjadi kembali suatu bentuk kecurangan yang sama. Yang kedua, ini kita akan membahas tentang teori kecurangan atau Diamond Theory. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kecurangan. Kecurangan adalah atau bisa disebut dengan fraud ini adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Berdasarkan Association of Certified Fraud Examination membagi kecurangan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama kecurangan dalam laporan keuangan, yang kedua kecurangan penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ini kecurangan korupsi dalam bentuk korupsi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan merekayasa penyajian laporan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi terkait kedudukan dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada kecurangan penyalahgunaan aset. Ini meliputi penggelapan atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak internal dan atau eksternal perusahaan. Kecurangan jenis ini sifatnya berwujud sehingga mempermudah perhitungan dan pengukuran dalam pengungkapannya. Yang ketiga, ini ada korupsi. Kecurangan ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau kolusi. Termasuk jenis korupsi ini adalah penyuapan, gratifikasi atau penerimaan yang tidak sah. Contohnya adalah terkait jabatan dan wewenang. Pada tahun 2004 muncul sebuah teori kecurangan yang diperkenalkan oleh Wolf dan Hermanson. Teori yang mereka temukan dikenal dengan Fraud-Diamond Theory. Teori Fraud-Diamond ini merupakan penyempurnaan teori Fraud-Trigger. Teori Fraud-Diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan. Teori Fraud-Diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen, yaitu dorongan atau insentif, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga ada rasionalisasi atau pembenaran, yang keempat ada capability atau kapabilitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada insentif. Insentif ini merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan, seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, ini ada opportunity. Ini adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang atau orang-orang yang melakukan kecurangan ini mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada dalam perusahaan tersebut.
Yang ketiga, ini ada rasionalisasi atau pembenaran. Di sini adalah kondisi di mana pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat, ini ada capability. Ini merupakan sifat kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan kecurangan. Tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan kecurangan, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik kecurangan dengan tepat dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Ini yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen pengendalian internal. Internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Komponen struktur pengendalian internal terdiri atas 5 komponen. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen. Yang pertama, ini ada integritas, nilai-nilai etika. Yang kedua, ada komitmen pada kompetensi. Yang ketiga, ada falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Yang keempat, ada struktur organisasi. Yang kelima, ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Yang keenam, ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ini yang ketujuh ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen laporan keuangan. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko
meliputi mengestimasi signifikan resiko, menilai kemungkinan terjadinya resiko, dan bagaimana mengelola resiko. Yang ketiga, ini ada aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan. Yang keempat, ini ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat dan mengolah, meringkas, melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan oleh tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat terjadi adalah telah sah, telah diautorisasi, telah dicatat, telah dinilai dengan wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Di sini komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyampaian pihak yang lebih tinggi dari entitas. Yang kelima, ini ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personel internal atau oleh pihak luar seperti kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya di sini
akan membahas peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu internal auditing. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab tertimbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, internal auditor menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya, serta menggambarkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua ini, internal auditor harus memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, internal auditor harus memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya, internal auditor memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Internal auditor harus menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan selanjutnya, internal auditor harus menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, poin yang terakhir ini saya akan membahas tentang kompetensi internal audit. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas konstekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan. Kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja. Di sini ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi, yakni yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah faktornya meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua, keterampilan. Ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan
Yang ketiga, ada konsep diri dan nilai-nilai. Ini merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Seperti contohnya di sini ada kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Yang keempat, di sini ada karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi. Contohnya seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang kelima, ini ada motif. Motif ini merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Jadi, berdasarkan definisi di atas, kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Komponen kompetensi auditor internal ada dua yang tidak terpisahkan. Yang pertama, ini ada pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya. Setiap anggota harus melakukan upaya mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti yang diisyaratkan oleh prinsip etika. Jadi di sini kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle. Jungle.